Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana, amma ba'd. Maka yang saya muliakan sahibi fadilah al-alim al-allamah Syarif Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahsi, kebanggaan kita, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia. Penasihat PWILS Jenderal Nur Wahid, Wakil Ketua Umum Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamam Munji, Gus Miftah, Kiai Muharrar, Mbah Mufid, para ketua PWILS se-Indonesia yang hadir pada milad hari ulang tahun PWILS yang kedua pada hari ini di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Cirebon. Semua para kekasih-kekasih Songo yang hadir, semua para penerus perjuangan Wali Songo yang hadir, para terah dan keturunan dari pejuang-pejuang Islam di masa lalu, karena tidak mungkin masuk PWILS kalau dia keturunan pecundang. Semua yang masuk PWILS sebagai aktivis, sebagai penggerak, 99%, baik dia tahu atau tidak tahu nasabnya, maka mereka adalah para keturunan kesatria-kesatria di masa lalu. Karena hanya kesatria yang punya nilai kepedulian ketika banyak orang-orang lupa. Hanya kesatria dan pejuang yang merasa dijajah ketika para penjajah meninabobokan rakyatnya yang dijajah, sehingga rakyatnya tidak merasa dijajah, dan yang merasa dijajah hanyalah para kesatria dan pejuang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Muhammad sampai kepada Khulafa ar-Rasyidin, sampai kepada tabi'in, tabi'in, sampai zaman Belanda. Mereka yang nilai-nilai perjuangan tetap berjalan di dalam darahnya adalah mereka orang-orang yang sama mempunyai genetik pejuang sejak masa lalu sampai hari ini. Banyak orang yang lupa bahwa kehormatan bangsa di atas segala-galanya. Banyak orang yang lupa bahwa nilai harga diri kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah ribuan tahun leluhur kita berada di tanah ini adalah segala-galanya, dan manusia dimanapun dia berada di atas muka bumi ini merasa tanah yang didiami leluhurnya, yang kemudian dia warisi dari leluhurnya itu adalah merupakan warisan yang harus dijaga. Tetapi PWILS, saudara-saudara, dia tetap punya kesadaran sampai 2 tahun ini. PWILS hadir di tengah masyarakat Indonesia dengan jiwa perjuangan, jiwa rasa memiliki yang tiada tara di dalam hatinya,
dia korbankan harta, dia korbankan tenaga, dia korbankan waktu. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai bangsa. Kita ini adalah orang-orang yang mewakili banyak orang. Mereka mungkin mempunyai pemikiran yang sama, tetapi ketakutan yang ada di hati mereka kemudian menghalangi mereka untuk bisa seperti kita, untuk bisa bergerak seperti kita, untuk bisa memakai kaos PWILS seperti kita yang gagah perkasa. Kaos PWILS yang berkeringat, yang 3 hari tidak dicuci, lebih mulia daripada jubahnya Habib Bahlawi. Satu putra Indonesia yang paling bodoh dari seluruh bangsa Indonesia, yang paling miskin dari seluruh bangsa Indonesia, maka dia lebih mulia dari habaib yang paling mulia di orang Indonesia yang paling hina di antara bangsa Indonesia sendiri. Dari 270 juta bangsa Indonesia lebih mulia daripada 70 ulama habaib. Siapa orang yang masih habaib dan masih mengakui dia, bersamaan dengan itu dia mengakui dia habaib itu sebagai cucu Nabi, maka dia telah menyakiti Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Bikin rukat. Dia telah menyakiti Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Saya ulangi, siapa orang yang masih mengakui Habib Bahlawi sebagai keturunan Nabi, dia telah menyakiti Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siapa orang yang menyakiti Siti Fatimah, maka dia telah menyakiti Rasulullah. Siapa orang yang telah menyakiti Rasulullah, lahum azabun alim, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, untuk kiai masih ada tuh kiai-kiai yang masih percaya, biarin. Mudah-mudahan dia husnul Fatimah. Mudah-mudahan sebelum datang ajal menjemput, dia kemudian diberikan keinsafan oleh Allah dan kesadaran bahwa sangat berat sekali konsekuensinya mengakui Bahlawi ini sebagai keturunan Nabi. DNA-nya bukan DNA Arab, bukan DNA orang Arab. Nabi orang Arab, Nabi orang Quraisy. Nabi ini keturunan Adnan, keturunan Adnan, keturunan Quraisy. Harus ada JL859. Mereka tidak punya DNA itu. Siapa orang yang masih mempercayai mereka ini Habib Bahlawi sebagai keturunan Nabi, mereka telah menyakiti daripada keluarga besar Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang Nawasib hari ini bukan pengikut Muawiyah. Orang-orang Nawasib, orang-orang yang membenci keluarga Nabi, bukan pengikut Muawiyah, tapi orang yang masih percaya, orang yang masih percaya bahwa Habib Bahlawi sebagai keturunan Nabi. Saya ulang, orang Nawasib hari ini bukan dia yang mendukung Muawiyah, tapi dia yang mendukung Bahlawi sebagai keturunan Nabi. Siapa orang yang masih mempercayai Bahlawi sebagai keturunan Nabi, dialah Nawasib, orang yang membenci keluarga Rasulullah. Karena keluarga Rasulullah sudah jelas haplogrupnya J, dia harus memiliki sublet Sayyidina Ali, J FGC 30416. Tetapi Bahlawi ini tidak mempunyai JFGC 30416. Siapa orang yang mempercayainya, maka dia telah menyakiti ahli baitnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya kepada anda semua, apakah anda cinta kepada Rasulullah? Apakah anda cinta pada ahli bait Rasulullah?
Rasulullah? Siapkah Anda mencintai Siti Fatimah? Siapkah Anda mencintai keturunan Siti Fatimah? Turunan Siti Fatimah itu semuanya haplogrupnya J. Siap kalian mencintai yang haplogrupnya J? Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Fatimah tapi haplogrupnya G, apakah mereka bisa dibiarkan untuk mengaku sebagai turun Nabi? Tidak. Apakah mereka kita biarkan mengaku sebagai turun Nabi? Tidak. Apakah mereka berdosa? Berdosa. Orang-orang yang mengakuinya apakah berdosa? Berdosa. Apakah mereka masuk neraka? Berdosa. Apakah mereka nawasib? Harus diapakan mereka? Diberi nasihat agar mereka sadar. Najis. Najis. PWI ini PWI sama dengan NU. NU itu lahir bukan karena petingginya mendirikan sebuah organisasi, tapi rakyat menginginkan para ulama membuat organisasi. Betul? Betul. Kalau organisasi Islam sudah ada sejak 1905, Syarikat Islam sudah ada, Muhammadiyah 1912 sudah ada, tapi kenapa Nahdlatul Ulama penting dan wajib untuk didirikan? Ada kepentingan musuh bersama ketika itu yang tidak bisa diharapkan dari Syarikat Islam, yang tidak bisa diharapkan dari Muhammadiyah, yaitu Wahabi. Sekarang kita juga sudah punya rumah besar Nahdlatul Ulama, betul? Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tapi untuk kasus Ba'lawi, untuk kecintaan kita bersama kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, kita tidak bisa mengharapkan pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama hari ini untuk bisa menjaga harkat martabat keluarga Nabi Muhammad SAW. Umat Islam di Indonesia bahkan di dunia memerlukan PWILS untuk menjaga nama kesucian daripada ahli baitnya Rasulullah Muhammad SAW. Siapa orang yang masih mengakui Ba'lawi Habib ini sebagai turun Nabi, dia telah menyakiti Rasulullah, dia telah menyakiti daripada keluarga ahli baitnya Rasulullah, karena mereka memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai bagian daripada keturunan Nabi. Mudah-mudahan para kiai, saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama segera bertobat agar dapat bertemu dengan Siti Fatimah di dalam surga dalam keadaan tersenyum. Siapa orang kiai-kiai yang mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi, walaupun dia masuk surga, maka dia jika bertemu dengan Siti Fatimah Az-Zahra, maka Siti Fatimah tidak akan mau memandang kiai-kiai yang mempercayai Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah Az-Zahra, ya Ali, ya Husain, ya Hasan, nadrah ilaina PWILS, nahnu nuhibbukum ya ahla bait Rasulillah, ya ahla bait Rasulillah, ya ahla bait Rasulillah, nuhibbukum, nadrah ilaina, nadrah ilaina, nasrah minkum lana ya ahla bait Rasulillah. Amin. Saksikan, wahai para ahli bait Rasulullah, kami PWILS akan menjaga kesucian nama besar kalian, kesucian keluarga besar Nabi Muhammad, kesucian keluarga besar Siti Fatimah, keluarga Hasan dan keluarga Husain. Kami PWILS akan bersamamu, bersama wahai ahli bait. Kami akan beritahu kepada masyarakat bahwa Ba'lawi bukan cucumu, karena mereka tidak memiliki sifat-sifatmu, mereka tidak memiliki akhlak-akhlakmu. Berbagai macam kejadian di tengah bangsa Indonesia, PKI, FPI, HTI, tidak bisa dilepaskan dari Ba'lawi. Betul? Itu suatu tanda bahwa akhlak mereka
bukan ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang PWLS.